Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat dan rahmatnya kita dapat mengikuti proses belajar mengajar khususnya pada mata kuliah hukum pidana Islam. Salawat berserta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Nah baik, pada pembahasan video kali ini kami akan membahas mata kuliah terkait hukum pidana Islam dengan judul bentuk-bentuk tindak pidana pada masa sebelum kemerdekaan atau zaman jahiliyah. Perkenalkan, nama saya Sandi Prabowo bersama rekan saya Yusrat Hafizalaya Dan saya Diki Ramadan. Cynthia Widiasari, Mistia Miska, Asyura Devianila. Kami akan membahas tentang bentuk-bentuk tindak pidana pada masa sebelum kemerdekaan atau pada masa zaman jahiliyah, khususnya pada mata kuliah hukum pidana Islam. Nah baik, pada pembahasan video kali ini saya bersama rekan saya akan membahas mata kuliah terkait hukum pidana Islam, khususnya tentang bentuk-bentuk tradisi hukum pidana Islam pada zaman jahiliyah. Nah, dalam konteks makna jahiliyah yang dalam bahasa Arab berasal dari suku kata al-jahlu yang berarti kebodohan atau tidak adanya ilmu. Kata jahiliyah yang secara bahasa Arab berarti kebodohan yang disematkan kepada kaum musyrikin sebelum datang Islam adalah terma yang merangkum keseluruhan makna penyelewengan dalam beribadah. Nah, kezaliman dan pembangkangan terhadap kebenaran jahiliyah terbesar adalah penyembahan kepada selain Allah atau syirik. Nah, pada asalnya kata jahiliyah merujuk pada makna kondisi bangsa Arab pada periode pra-Islam. Kondisi yang meliputi kebodohan tentang Allah, Rasulnya, syariat agama, berbangga-bangga dengan nasab, kesombongan dan sejumlah penyimpangan lainnya. Namun jahiliyah juga bisa berupa sifat yang ada pada seseorang yang sudah memeluk Islam. Nah, kemudian jahiliyah adalah kata untuk seluruh perkara yang bertentangan dengan ajaran Islam, baik pelanggaran besar yang berakibat kekafiran atau pelanggaran kecil yang tidak berakibat kekafiran. Semuanya dikatakan jahiliyah karena seluruh pelanggaran atau perkara yang bertentangan dengan ajaran Islam tidak mungkin bersumber dari ilmu, melainkan dari kebodohan. Baik pelanggaran itu disebabkan karena ketidaktahuan atau karena dominasi hawa nafsu yang mengalahkan dorongan keimanan. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, pembahasan yang pertama yaitu agama dan kepercayaan yang dianut pada zaman jahiliyah. Sebelum Islam lahir, masyarakat Arab mempunyai beberapa agama dan kepercayaan, yaitu yang pertama, agama Sabaiyah, yaitu menganggap bahwa matahari dan bintang-bintang adalah Tuhan yang memiliki kekuatan. Agama ini dianut oleh Arab, Khoton atau kaum Saba. Yang kedua, agama Yahudi. Agama ini banyak dianut penduduk Yaman. Yang ketiga, agama Nasrani, yang banyak dianut di Arab Utara, Hijaz, dan Yastrib. Yang keempat, adapun Mekah. Mayoritas penduduknya adalah penyembah berhala, bebatu-batuan, dan pohonan. Tidak kurang dari 360 berhala diletakkan di sekeliling Ka'bah karena setiap kabilah membuat sendiri-sendiri. Adapun budaya bangsa Arab sebelum Islam dinamakan budaya jahiliyah, yaitu budaya yang dilandasi untuk kesenangan dan kepuasan hawa nafsu pribadi. Budaya ini ditandai dengan tradisi minuman keras, berjudi, suka berkelahi, mudah berperang, dan tidak menghormati wanita. Bangsa Arab sangat menyukai minuman keras yang terbuat dari sari buah anggur. Mereka senantiasa menghidangkan minuman keras pada upacara adat, keagamaan, perkawinan, dan upacara-upacara mereka lainnya. Bangsa Arab mudah bermusuhan antar suku untuk merebut status sosial dan kekuasaan, sehingga hal-hal kecil dan sepele dapat memicu pertikaian bahkan peperangan. Setiap kabilah atau suku mempunyai tanggung jawab atas nama suku dan membela semua anggotanya baik dalam kebenaran maupun dalam kesalahan. Bangsa Arab menjadikan janda
sebagai barang yang dapat diwariskan kepada anak laki-laki, sehingga banyak anak laki-laki mengawini janda ayahnya. Di antara adat dan budaya yang lebih buruk lagi ialah membunuh anak perempuan dan menguburnya dalam keadaan masih hidup, karena mereka merasa malu mempunyai anak perempuan dan beranggapan bahwa anak perempuan tidak dapat diajak berperang, mencari penghasilan dan sebagainya. Baik, selanjutnya yaitu pernikahan pada zaman jahiliyah. Pernikahan adalah hal fitrah bagi manusia untuk melanjutkan keturunan yang baik. Kebutuhan ini sudah semestinya melalui cara-cara yang sah dengan melakukan akad pernikahan. Pada zaman jahiliyah, pernikahan dilakukan dengan tradisi yang buruk. Tidak ada hukum yang jelas untuk mengatur pernikahan sehingga terjadinya banyak masalah di antara pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Selain itu, menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya, Islam hadir pada saat itu untuk menghapus tradisi-tradisi buruk orang jahiliyah, yaitu termasuk tradisi pernikahan. Kemudian Abu Dawud meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa pernikahan pada masa jahiliyah itu ada 4 macam. Yang pertama, pernikahan al-wiladah. Seorang laki-laki mengajukan lamaran kepada laki-laki lain yang menjadi wali wanita, lalu dia bisa menikahinya setelah menyerahkan mas kawin seketika itu pula. Yang kedua, pernikahan al-istibda. Seorang laki-laki bisa berkata kepada istrinya yang baru suci dari haid, "Temuilah fulan dan berkumpullah bersamanya." Suaminya tidak mengumpulinya dan sama sekali tidak menyentuhnya, hingga ada kejelasan bahwa istrinya hamil dari orang yang disuruh mengumpulinya. Jika sudah jelas kehamilannya, maka suami bisa mengambil kembali istrinya jika memang dia menghendaki hal itu. Yang demikian ini dilakukan karena dia menghendaki kelahiran seorang anak yang baik dan pintar. Pernikahan semacam ini disebut dengan pernikahan istibda. Yang ketiga, pernikahan al-rad atau poliandri, yaitu pernikahan beberapa orang laki-laki yang jumlahnya tidak mencapai 10 orang. Semua laki-laki tersebut mengumpuli seorang wanita. Setelah wanita itu hamil dan melahirkan bayinya, maka selang beberapa hari kemudian dia mengundang semua laki-laki yang berkumpul dengannya dan mereka tidak bisa menolaknya hingga berkumpul di hadapannya. Yang keempat, pernikahan al-rayah. Sekian banyak laki-laki yang bisa mendatangi wanita yang dikehendakinya yang juga disebut sebagai wanita pelacur. Biasanya mereka memasang bendera khusus di depan pintunya sebagai tanda bagi laki-laki yang ingin mengumpulinya. Jika wanita pelacur ini hamil dan melahirkan anak, dia bisa mengundang semua laki-laki yang pernah mengumpulinya. Diselenggarakan undian. Siapa yang namanya keluar dalam undian, maka dia berhak mengambil anak itu dan mengakui sebagai anaknya. Dia tidak bisa menolak hal itu. Tradisi pada zaman jahiliyah yang berlaku sampai saat ini. Tradisi jahiliyah sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW tidak semuanya negatif atau tidak baik, tetapi perilaku dan tradisi yang tersebar kebanyakan membawa keburukan atau kerusakan bagi masyarakat. Tradisi jahiliyah terbagi 2, yaitu sebagai berikut. 1. Al-adat atau al-hasanat atau tradisi positif. Yang kedua, al-adat asyiat atau tradisi negatif. Tradisi jahiliyah yang positif yang akhirnya dipertahankan Al-Quran adalah as-sunnah, yaitu pertama, perkataan jujur. Masyarakat jahiliyah terbiasa dengan sikap kejujuran, khususnya kepada keluarga mereka. Yang kedua, memberikan jamuan kepada tamu yang datang ke rumah mereka. Ketiga, berusaha menepati janji yang mereka buat. Menyalahinya merupakan sebuah aib besar di kalangan masyarakat. Yang keempat, menghormati tetangga mereka, bahkan menjaga ketentraman bermasyarakat dengan tidak memukai tetangga sendiri di khalayak orang banyak. Yang kelima, adanya larangan menikahi ibu kandung atau ibu tiri di kalangan mereka, begitu juga menikahi anak perempuan mereka. Yang keenam, melakukan mandi wajib atau junub setelah melakukan hubungan suami istri, menjaga kebersihan kuku dan rambut. Yang ketujuh, setiap pencuri diberlakukannya foto tangan kanan si pencuri. Adapun tradisi jahiliyah yang negatif yang akhirnya tinggalkan pada saat masuknya Islam, yaitu pertama, orang-orang di masa jahiliyah tidak bisa lepas dengan dunia taruhan, judi, bahkan tempat-tempat tersebut dipublikasikan dengan dilindungi oleh para penguasa di kalangan mereka. Yang kedua, wilayah-wilayah yang menjadi pusat maksiat waktu itu adalah Mekah, Taif,
Sa'an, yaitu ibu kota Yaman, Tasrib, dan beberapa wilayah strategi lainnya. Yang ketiga, meminum khamar, sejenis minuman yang memabukkan, menjadi kebiasaan mereka dalam merayakan kemenangan atau perayaan-perayaan pesta. Orang-orang yang membeli minuman tersebut. Yang keempat, nikah al-isbadah adalah pernikahan masa jahiliyah di mana seorang perempuan cantik yang telah bersih dari haid akan menjadi penghibur untuk 3-9 para pejabat, pengusaha, dan orang-orang yang memiliki garis keturunan baik atau untuk digauli. Yang kelima, mereka beranggapan perempuan yang memiliki masa subur harus digauli oleh orang-orang hebat akan mendapat keturunan hebat pula, sebagaimana laki-laki hidung belang yang menggauli mereka. Yang keenam, wa'du al-banat adalah mengubur anak perempuan hidup-hidup merupakan kebiasaan yang melanggar hak asasi hidup manusia di masa jahiliyah. Bagi seorang ayah yang tidak mau menguburkan anak perempuannya, akan dipaksa para pemuka-pemuka kampung untuk menguburkannya, sehingga mendapatkan anak perempuan sebuah ketabuhan bagi mereka. Yang ketujuh, membunuh anak laki-laki atau perempuan juga mereka lakukan di masa ekonomi keluarga semakin terhimpit. Kedelapan, para perempuan dengan mudahnya menebar pesona aurat mereka di masa itu. Tidak ada batasan pergaulan bagi laki-laki dan perempuan. Dan yang terakhir, kesembilan, fanatisme golongan dan berlakunya hukum rimba. Kabilah atau anak suku yang kuat bisa menindas kabilah yang lemah, sehingga hidup mereka seperti tertekan. Sekian penjelasan dari saya. Kesimpulan, agama dan kebudayaan secara ontologisme berbeda. Agama seperti yang diyakini oleh pemeluknya berasal dari Tuhan, sedangkan kebudayaan berasal dan berpangkal pada manusia. Sungguh pun demikian, agama dan kebudayaan tidak bisa dilepaskan dari manusia. Agama diturunkan untuk manusia sebagai pedoman moral dan petunjuk tujuan hidup yang sebenarnya. Untuk itu, diperlukan pemahaman dan penafsiran manusia terhadap agama dalam menjalani kehidupannya dan kebudayaannya. Pemahaman dan penafsiran ini secara sempurna dicontohkan oleh Nabi ketika dirinya berdialektika dengan tradisi kultural lokal Arab. Mulai dari ritus keagamaan, interaksi sosial, hingga hukum perdata dan pidana diarifkan dengan searif mungkin. Kalau tradisi tersebut dinilai bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan, maka Nabi akan menolaknya. Tetapi bila tidak, Nabi akan menerima dan bahkan terus mentradisikannya. Nah baik, sekian pembahasan pada video kali ini terkait mata kuliah hukum pidana Islam. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.